Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was-samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahsya syarra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabiyil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama senantiasa membanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan limpahan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat menjalankan suatu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh, dan telah kita sama-sama laksanakan di tempat yang mulia ini secara berjamaah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih belum berkesempatan karena kegiatan mungkin atau karena sakit, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan petunjuk. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan menjadi salah satu umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita insyaallah mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya mewakili Bapak Lulik yang pada hari ini tidak bisa hadir karena kegiatan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk bisa menggantikannya. Dengan segala ketepatan saya, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kisah yang terkait dengan sejarah atau riwayat pada hari ini berkaitan dengan orang yang dicintai Rasulullah SAW, yaitu salah satunya adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan dengan kisah ini menjadikan inspirasi buat kita semuanya di dalam menempuh kehidupan yang terus berjalan
hari demi hari mengurangi umur kita menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan selama perjalanan hidup kita ini, yang masih di perjalanan ini, menjadikan perjalanan yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sejarah peradaban Islam menjelaskan bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan terpaksa harus berakhir karena dirinya mengalami sakit. Untuk mengatasi situasi ini, maka Abu Bakar As-Siddiq melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memilih penggantinya yang layak menjadi khalifah. Musyawarah tersebut, maka Abu Bakar As-Siddiq mengungkapkan kriteria-kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang khalifah. Setelah menerima masukan dari beberapa sahabat, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan bahwa Umar bin Khattab lah orang yang paling layak untuk menggantikannya sebagai khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membuat pernyataan berupa surat wasiat yang menyatakan menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan umat Islam pun pada saat itu mengaminkannya. Di dalam suatu sejarah Khulafaur Rasyidin, para penegak Islam sepeninggal Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Umar bin Khattab secara resmi diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar As-Siddiq wafat, 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhir. Setelah Abu Bakar wafat, maka Umar langsung diresmikan sebagai khalifah kedua. Meskipun pengangkatan Umar sebagai khalifah terkesan direncanakan karena melalui musyawarah langsung, tidak ada masalah yang timbul di kalangan umat muslim pada waktu itu. Jamaah yang dirahmati Allah, keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dalam memerdekakan negara-negara dunia menimbulkan rasa iri dan dendam dari para musuh-musuh Islam, terutama dari kaum Yahudi dan Persia. Berbagai upaya pembunuhan dilakukan terhadap Umar ini, sehingga ketika pada satu subuh 25 Zulhijjah tahun 23 Hijrah, ketika Umar sedang sholat di mihrab masjid, ia diserang oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz yang merupakan budak yang awalnya beragama Majusi dan tinggal di Romawi. Ajuddin Abu Al-Hasan dalam Usud Al-Ghobah fi Ma'rifah As-Sahabah tahun 1971 menyebut Abu Lu'lu'ah menggunakan belati dengan 2 mata untuk menikam Umar. Tikamannya ada yang mengatakan 3 atau 6 kali. Salah satu tusukannya mendarat di bawah pusarnya, hingga urat-urat dalam perut Umar pun terputus. Akibat tusukan tersebut, maka Umar jatuh. Lalu
Sebelumnya Umar masih sempat menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkan memimpin salat atau menjadi imam. Abu Luluyah melarikan diri ke belakang dan terus menikam siapa saja yang terlewatinya dan akan menangkapnya. Namun ada salah seorang dari jamaah menyadari kemana arah larinya Abu Lulu'ah ini, yang kemudian melemparkan mantelnya ke arah Abu Lulu'ah sebelum dihukum. Orang ini melakukan bunuh diri sehingga Abu Lulu'ah tidak sempat dihukum. Peristiwa tersebut menyebabkan 13 orang terluka dan 6 orang meninggal. Umar mati syahid pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijrah setelah memimpin berbagai kegiatan kekhalifahannya yang berusia 10 tahun 6 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, apa saja teladan yang bisa kita tiru dari Umar bin Khattab ini? Ada beberapa kesimpulan dari kisah Umar bin Khattab yang bisa kita ambil. Yang salah satunya adalah teladan yang baik dalam memimpin dan mengembangkan peradaban Islam. Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus khalifah kedua dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab menunjukkan berbagai keteladanan. Teladan apa yang bisa kita ambil dikutip dari Jurnal Kajian Sosial Peradaban dan Islam At-Tadabur volume 4 nomor 2 tahun 2018 adalah beberapa teladan yang bisa ditiru dari Umar bin Khattab sebagai berikut. Umar bin Khattab memiliki loyalitas yang tinggi dalam berdakwah. Umar bin Khattab merupakan sosok yang setia dan loyal dalam memperjuangkan agama Islam. Ia sementara menghormati Rasulullah SAW, ia juga tekun mengikuti ajaran-ajaran Islam, selalu taat beribadah, serta memiliki kesadaran tinggi akan kehadiran Allah di dalam setiap aspek kehidupannya. Umar bin Khattab juga sebagai pemberani dalam memperjuangkan kebenaran. Umar bin Khattab menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa di dalam memperjuangkan kebenaran. Ia tidak gentar mengambil tindakan tegas dan selalu berani menghadapi setiap tantangan dan ancaman atas keberlangsungan umat Islam, atas keberlangsungan agama Islam ini. Umar bin Khattab juga sebagai pemimpin yang peduli dan bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang sangat peduli dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Sikap perhatiannya tercermin di dalam kebiasaannya melakukan pengawasan langsung, bahkan dengan cara berkeliling kota sendirian guna memastikan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.
Banyak cerita-cerita yang pernah kita sama-sama mendengarnya ya, bahwa Umar bin Khattab membawa satu karung gandum yang diberikan kepada ibu yang sedang memasak. Banyak cerita-cerita lain dari kisah Umar bin Khattab ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab ini memang suatu orang yang memiliki keberanian, baik sebelum masuk Islam dan sesudahnya. Keberanian itu di dalam Islam disebut saja'ah, berperan penting saat seseorang muslim menghadapi bahaya, kesulitan atau kondisi buruk lainnya. Sifat berani ini mendorong muslim tetap bersikap benar, bijaksana, mampu mengendalikan emosi. Ukuran berani bagi muslim dapat dilihat dari segi olah jiwa. Para muslim bisa mencontoh sikap sa'adah, sikap saja'ah Rasulullah SAW dalam tiap kisahnya. Nabi Muhammad SAW menjadi bukti pengolahan jiwa yang baik, merupakan modal sikap berani ini. Begitu juga yang ditampilkan atau dilakukan oleh Umar bin Khattab. Suri teladan Nabi Muhammad SAW adalah pemberani sejati yang selalu menegakkan kebenaran meski dihina, dicela, bahkan disakiti kafir Quraisy. Beliau tetap berpegang pada kebenaran dan berani mempertahankannya tanpa takut resiko. Dari keberanian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, keberanian dalam Islam disebut saja'ah itu, di antaranya keberanian mensikapi musuh saat berperang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya mengingatkan hambanya yang memilih kabur saat perang. Ancaman ini dapat dilihat di dalam surat An-Anfal ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru azjahfa fala tuwallu humul adbara wa may yuwallahim yawma idzin jubura illa mutaharrakan lakitali au mutahayyaja illa bi'ati faqad ba'i bi'azgdobi manallahi wa ma wayah ila akhir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka jangan kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu,
kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan orang yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ia adalah di neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Jamaah yang dirahmati Allah, keberanian menegakkan kebenaran, bentuk keberanian ini memang bukan hal yang mudah. Namun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan pula bentuk keberanian ini menghadapi penguasaan orang-orang zalim adalah jihad yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis yang artinya jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran, berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah yang dirahmati Allah, keberanian mengendalikan hawa nafsu patut juga menjadi catatan bahwa hawa nafsu mungkin dihilangkan karena menjadi bagian dari manusia. Seorang muslim hanya bisa mengendalikan sehingga bisa menghantarkan pada ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu hal yang negatif. Pentingnya mengendalikan hawa nafsu untuk menjadi jiwa yang tenang telah diingatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan dan keberanian serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekkan bentuk keberanian ini di dalam mengarungi kehidupan yang disebut dengan sajaah yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Jamaah yang dirahmati Allah, cerita inspirasi ini mudah-mudahan membawa kita untuk juga memiliki keberanian di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam mempraktekkan manakala kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, yang ma'rufnya mudah-mudahan menjadikan suatu kebiasaan yang telah kita laksanakan, dan yang nahi munkarnya mari kita coba di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang begitu nampak jelas bahwa kemungkaran sudah merajalela di mana-mana. Mari kita sama-sama untuk dapat berani menegakkan kebenaran ini. Sampai hari ini barangkali
siapapun orangnya, belum terlihat yang bisa nampak seperti keberanian Umar bin Khattab tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini mungkin juga perlu saya mengingatkan untuk diri saya dan jamaah semuanya, bahwa kita sendiri sesungguhnya punya tanggung jawab di masjid ini, yaitu punya organisasi yang namanya yayasan. Ini mengingatkan kita lagi bahwa itu adalah suatu organisasi yang menjadikan tanggung jawab di dalam pundak kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita selalu hidupkan semangat berorganisasi ini, sehingga satu saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah tanggung jawab tersebut telah dijalankan dengan baik dan benar. Mari kita mencoba, paling tidak ada sebuah pertemuan yang selalu rutin, sehingga yang membahas perkembangan organisasi tersebut dan menjadikan satu kesepahaman di antara anggota dan seluruh yang memegang tanggung jawab dari masing-masing organisasi tersebut, sehingga apabila ditanya oleh siapa saja, maka kita bisa tahu seperti apa posisi dari organisasi tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya, dan mungkin jamaah umumnya, bahwa telah disampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, baik oleh ustadz-ustadz kita, dan bahkan masih hangat di ingatan kita, Ustadz Ulik menyampaikan bahwa apabila sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Pintu yang cukup kuat dan perlu kita pertahankan adalah sholat yang baik tersebut. Oleh karena itu, mungkin perlu juga kita mengevaluasi tentang pelaksanaan sholat kita. Misalnya diawali dengan membersihkan diri atau berwudu. Apakah wudu kita sudah baik atau sempurna? Sebagaimana sempurnanya wudu Bilal bin Rabah, sampai-sampai terumpahnya Bilal bin Rabah, walaupun belum pulang tapi sudah sampai kedengaran di surga. Kemudian dilanjutkan dengan ada azan dan iqamah. Apakah yang mengajak sholat itu sudah benar bahasanya atau mahrajnya, sehingga betul mengajaknya? Maka apabila di antara kita barangkali masjid kita kok masih belum ramai yang menghadiri sholat, atau mungkin yang di rumah belum tergerak pada saat waktu masuk sholat, ternyata panggilannya memang tidak tepat. Misalkan dia mengatakan hayya ala sholah, padahal di situ bukan pakai alif tetapi pakai ain.
Jadi marilah hal-hal kecil ini kita perbaiki dan selalu kita melihat referensi atau melihat kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini sudah baik atau belum, sehingga waktu kita mengucapkannya paling tidak mendekati kebenaran, walaupun belum dibilang baik dan sempurna. Begitu juga waktu kita sholat, pada saat kita melaksanakan sholat, sering kita lebih baik menjadi makmum, karena kalau makmum salah ditanggung sama imam. Tapi kalau imam salah, makmumnya tetap benar. Mungkin budaya ini juga kita harus mencoba kita mengevaluasinya dan mencari referensi, khususnya imam-imam. Perlu juga kita selalu mengecek bacaan-bacaan kita, khususnya surat Al-Fatihah, karena tidak sah salatnya apabila Fatihahnya tidak benar. Maka untuk diri saya sendiri sesungguhnya sangat berat untuk menjadi imam, dan apabila tidak terpaksa sama sekali, mungkin saya tidak menjadi imam, tidak apa-apa, karena rasa takut yang begitu. Dan sholat itu memang betul-betul menjadikan suatu pintu yang Allah sampaikan, bahwa nanti suatu akhir apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila sholatnya tidak baik, maka akan diceklah seluruh amal perbuatannya. Ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwa walaupun gentengnya bagus dalam suatu bangunan rumah, misalnya dindingnya bagus, lantainya bagus, itu adalah merupakan bagian dari amal-amal yang lain. Tetapi tiangnya tidak bagus, maka bangunan itu akan roboh dan tidak memiliki arti. Begitulah pentingnya salat yang baik dan benar yang diharapkan oleh kita semua tentunya, sehingga menjadi pintunya kemudahan di dalam kehidupan kita di yaumil akhir nanti, kehidupan yang abadi yang semua kita dambakan masuknya di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan apabila saya salah ucap dalam menyampaikan, saya mohon maaf kepada seluruh jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Boleh dibuka lagi dikit. Siap. Masih lama. Ini yang saya rasakan. Ini kebetulan saya dari kemarin atau beberapa hari ini lah berpikir, mungkin untuk Ale atau Pak Ketua DKM. Sholat itu kita butuh kehusukan. Ya betul, tadi dibuka dan Pak Ale kebetulan bahas ini. Di sini kita tidak punya imam yang tetap, tidak punya imam yang tetap.
di antara kita lah gitu. Saya perhatikan di antara kita ini kecepatannya beda-beda. Ada yang kecepatan 60 km per jam, ada kecepatannya 150, malah balap. Yang saya komentari adalah dalam bacaan jahat maghrib, isya, subuh, di rakaat, kalau subuh cuma dua rakaat ya. Mungkin maghrib isya ya. maghrib isya. Kalau yang jahat ya yang jahat kita tahu, itu saya pikir kita masih bisa mengikuti. Tapi yang sir ini kecepatannya jadi berbeda antara jahat dan sir. Jadi saya perhatikan gini, saya baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau saya baca seperti begitu, saya ketinggalan di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya udah Habis ya. Sehingga saya perhatikan, saya kira saya saja, kira-kira kiri kanan terkadang balik malah. Terus saya survei di luar juga, iya Pak, saya juga iya, karena kita tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun sholat. Walaupun itu kita berjamaah, makmum juga wajib membaca, baik itu yang jahat, yang saya tahu itu, baik yang jahat dan yang maupun yang sir, apalagi yang sir. Ya sehingga ini himbauan aja lah pada siapapun yang menjadi ini. Saya perhatikan ada beberapa ya teman-teman, rekan-rekan yang bersedia, kita bersyukur sudah bersedia menjadi ini. Saya terus terang ya jahat pun saya belum berani. Saya kadang-kadang napasnya suka pendek, kadang-kadang blank, kadang-kadang hilang. Jadi saya hanya ini, karena yang menjadi makmum itu terutama yang lansia. Saya bukan untuk diprioritaskan lansia, bukan. Ya rekan-rekan kita lah banyak yang sudah duduk di kursi yang kita lihat, kemudian untuk bangun pun perlu waktu. Jadi sebenarnya saya ya banyak lah, saya nggak usah sebut nama sama rekan-rekan kita ya, mau bangun itu perlu. Saya sendiri kadang-kadang harus jadi gini, terus normalkan dulu posisi duduk baru berdiri, tidak langsung berdiri aja. Jadi perlu ada kan kalau masih segar ya langsung berdiri plok gitu kan. Tapi kita Perlu waktu ya Pak. kita perlukan dulu sempurna baru berdiri dengan dan itu tidak pun berdiri juga tidak pakai tempur gitu kan. Intinya itu saya hanya walaupun sebenarnya seperti yang Pak kecuali kita masbuk ya, kalau betul datang itu oke lah, kita masih dimaafkan lah baca Al-Fatihahnya nggak lengkap. Tapi kalau kita sejak awal datang, kita menunggu sholat, kenapa kita waktu sholatnya sendiri begitu buru-buru gitu? Jadi saya mikirnya gini, jangan-jangan imamnya bacanya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin. Speednya tinggi. Ya, speednya tinggi gitu. Kira-kira jangan-jangan begini nih bacanya. Sehingga kalau itu begitu bacanya, saya pikir ini makhraj hurufnya dan tajwidnya jadi nggak nyaman gitu. Saya sendiri sih, saya mohon maaf saya ya nggak nyaman aja, merasa orang dia ruku kita masih begini selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita khawatir nih, kita baru dia ada diri Nggak ikut rukunya masalahnya ya. kita menyelesaikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah waktu kita waktu ruku dia ada diri gitu. Nah ini yang Imam lagi sakit perut. Imam lagi sakit perut. Ya ini buat koreksi dulu kita semua. Ya kemudian ya dari mana nih, ini dari imam semua. Ya ada tidak semua lah, tidak semua, cuma ada. Saya nggak usah semua.
berpikir supaya kita lebih lebih khusyuk, lebih sholat itu kan perlu maninahnya juga. Saya ngomong ini saya tanya juga tuh sesamping kiri kanan kalau kita nengok kan batal sholatnya, tapi kan kelihatan kan ngapalnya sama nih kayak saya tinggal kayak madu yang lain itu kalau sholatnya belum selesai. Tapi saya tanya juga teman-teman yang di luar yang bicara di sini, berarti bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri mungkin saya memang yang salah. Ini bukan masukan aja Pak, terserah bagaimana. Mudah-mudahan ada perbaikan. Jangan sampai nanti anak ini imamnya ada yang ngebut. Tapi ya nggak apa-apa. Ya itulah. Terima kasih ya kepada saya. Terima kasih Pak DKF. Ya, emang itulah mungkin saya yang sedikit membuka tadi ya, bahwa saya hanya sangat tergelitik gitu dengan yang disampaikan Pak Ulik itu, bahwa diingatkan kembali bahwa sholat itu adalah tiang agama, itu yang butuh dengan sholat ini membuka peluang gitu ya, yang lulusnya kita masuk di dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu dihitung-hitung, nggak perlu dihisab-hisab yang lainnya gitu kan. Ini sangat utama sekali gitu. Maka menjadi suatu perhatian yang khusus kalau buat saya gitu, mengharapkannya seperti itu gitu. Jadi bagaimana mengajaknya yang sudah kurang pas gitu kan, seperti hayya ala sholah atau hayya ala sholah gitu. Demikian Allahu Akbar gitu. Azannya aja sudah begitu gitu. Saya makanya tidak, yang lain mungkin saya masih bisa maklumin lah ya. Saya menganggap ya itulah masalah logat atau apa. Yang seperti saya itu berarti ini oke lah, saya nggak komentar. Cuman kadang nanti doa iftitah itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Oke lah dia baca yang pendek apa-apa. Itu saya nggak. Tapi Al-Fatihah ini masalah hukum gitu. Iya. Itu yang saya komentar, ini masalah hukum. Kalau hukum ini ya tahu lah hukumnya bisa membatalkan sholat kita kan itu. Iya, nggak sah sholatnya. Asal kita sudah nunggu dari setelah iqomah 10 menit, pas sholatnya kita ngebut, kan bisa pikir sayang kan gitu. Pas sholatnya kita ngebut, padahal kita udah nunggu sebelum asar kita datang gitu kan. Itu tujuan kita sholat rawatib. Ya itu ya sebenarnya. Kalau yang lain saya mungkin saya masih bisa toleransi. Harus diperbaiki. Terima kasih. Ya ini memang jadikan keluhan Ustaz. Mungkin juga kalau mau dijadikan sebuah training tersendiri barangkali gitu ya. Mungkin sedikit aja menanggapin Pak Firman. Monggo Pak Azul, Ustaz Haji. Masalah speed seorang imam untuk memimpin sholat berjamaah, ya kadang ini pengalaman pribadi juga. Kira-kira seperti Pak Firman tadi, kita pertama yang sir itu rakaat zuhur dan asar, dan kadang rakaat ketiga dan keempat. Nah ini dari pengalaman pada saat rakaat ketiga kita baru baca Al-Fatihah itu masih magdubi, imam kita sudah rukuk gitu kan. Nah jadi untuk menghindari ketertinggalan tadi pasal rakaat keempatnya harus bedakan ditambah nih kita Al-Fatihahnya paling gitu kalau kita jadi makmum. Nah ini kalau menjadi imam nih kan, kalau jadi imam kadang-kadang saya khawatir juga kalau kadang-kadang karena ada imam yang biasanya speednya tinggi, kita agak lambat kan, ada kadang-kadang kita jadi makmum kita ya nggak tahu memang nggak tahu apa agak ada batu-batunya gitu. Apa batu memang batu apa karena batu mengingatkan apa bahkan nih ruku nih gitu. Jadi kadang ya kita khawatir juga ada yang apa bahkan nih imamnya gitu karena mungkin ada yang biasa cepat gitu. Nah ini kadang-kadang kita menyesuaikan aja lah gitu. Mungkin kita agak inilah mungkin macam toleransi aja lah. Iya, speed kita gitu. Nah, mungkin yang kedua Pak, yang masalah bacaan tadi yang Pak sampaikan ini,
saya itu paling suka kalau misalnya saya senang dan terima kasih banget kalau misalnya ada kesalahan bacaan saya setelah sholat saya diingatkan gitu. Itu saya suka gitu. Oh tadi bacanya terutama yang imam baca imam pada saat zahar ya, maghrib bisa subuh. Kalau misalnya saya ada salah baca gitu, kebetulan misalnya yang di depan ada yang memberitahukan saya suka, saya senang gitu. Berarti saya diingatkan gitu. Berarti ini harusnya ini gitu, kan gitu kan. Harusnya kok ini kecil lah gitu. Karena harusnya jim, kenapa jadi zai, harusnya zai, kenapa jadi zal lah gitu. Nah ini metode gimana caranya supaya kita mau gitu diingatkan oleh orang yang mungkin lebih tahu mana salahnya huruf yang kita baca, apakah saat hurufnya ada yang tasdid tapi tidak kita baca tasdid. Nah ini kalau saya sih suka gitu diingatkan. Nah ini gimana untuk ya kita lah saling mengingatkan gitu bacaan-bacaan kita yang pada saat itu juga bisa kita jadi. Nah ini gimana metodenya ini kita? Kalau saya sih metodenya segerakan aja kasih tahu lah gitu. Nah, kalau saya suka gitu saat baca gitu. Kalau saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini perlu kebijakan dari itu ya, pengurus sendiri. Kalau menurut saya mungkin kebijakannya ada di sana, tapi memang yang maju jadi imam itu memang sudah punya tadi kemampuan itu ya Ustaz ya. Dia punya kemampuan bahwa bisa mengukur jamaahnya, bisa tahu bahwa kondisinya kan sebelum masuk ke depan udah tahu siapa aja jamaahnya yang ini ada seperti Pak siapa? Ya kalau saya sebut Pak itulah Pak Muhtar gitu kan, sudah berat ngangkat badannya kan gitu. Terus ada yang saya tanya kemarin ya seperti Pak Yulianto katanya. Yulianto juga susah berdiri. Ya Pak Yul juga dekat juga nggak disebutin Pak Yul tadi. Saya sebut aja lah orang yang saya tanya kemarin. Jadi sebenarnya gini Pak Yul, menurut saya pribadi saya yang mentoleransi itu harus imam, karena dia memimpin orang yang bermacam-macam ragam dan fisik dan bacaan. Jadi imam itu harus makanya kalau nggak salah mungkin saya ingat mungkin saya maaf Imam Ghazali atau maka Allah amin gitu kan ya, dia diam dulu sejenak untuk supaya makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Itu imam yang bijak. Amin kalau satu baca surat inna apa yang kalau enggak dia nah imam itu harus bijak juga gitu loh. Jadi bukan makmumnya Pak Jo, imamnya juga harus lebih penting imamnya gitu. Makmum sih ngikut aja tapi, Ya betul. tapi ya itu tadi khusus di Al-Fatihah ini banyak imam-imam yang seperti itu banyak lah rekan-rekan besar. Dia berhenti sejenak untuk makmumnya menyelesaikan bacaannya atau tidak ketinggalan membaca Al-Fatihahnya ya. Itu ya. Nah yang itu yang harus kita pahami kalau menjadi imam. Saya sendiri Allahu Akbar salat berdiri kan, saya tidak langsung bismillahirrahmanirrahim. Saya sempurnakan dulu supaya di belakang saya itu bisa berdiri sempurna dulu semua. Ibarat kita berbaris lah, sempurna dulu baru komandan itu mengasih aba-aba. Kan begitu kita. Jadi berdiri sempurna dulu, tunggu sejenak supaya makmum berdiri dulu, baru alhamdulillahirabbil alamin walaupun tasbih. Tapi itu insya Allah saya praktekkan seperti itu kalau saya ya di rumah ya di mana-mana. Ya intinya itu yang saya pahami seperti mohon maaf kalau saya salah. Ya memang ada satu hal yang sangat itu ya, sebelum Pak Ustadz melengkapi. Jadi jangan sampai
kita maju ke depan pun ada yang nggak suka terhadap kita katanya. Iya, itu. Nggak jadi tuh jadi imamnya gitu, mundur aja gitu. Itu yang beratnya memang seperti itu gitu. Minta boleh dilengkapi tadi. Mungkin yang perlu disadarkan kita semua banyak imam di sini ya, kebetulan juga ada Pak Zul, Pak Rahman. Semua imam. Jadi mungkin yang perlu kita standarisasi kalau saya melihat adalah minimal aja kecepatan antar jam dengan itu sama. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang herannya pada saat jahat kok bisa banyak tampil. Pada jahat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan bisa begitu. Bisa. Kenapa pada waktu sih nggak begitu bacanya? Kan cuma 30 bunyinya aja dikecilkan tuh. Kecepatannya ditambah. Harusnya jangan, harusnya kecepatannya sama segitu ya kan, cuma suaranya dikecilin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Sama sebetulnya bacaannya gitu. Speed sama volumenya aja ya. Volumenya yang dikecilin gitu. Sebetulnya itu aja sebenarnya sudah bisa diterima oleh semua. Karena waktu bacaan jahar kan nggak ada yang mengeluh. Udah benar nih bacaan jaharnya udah benar ya kan. Baik orang tua mau anak muda kan ya waktu bacaan jahar nggak ada yang mengeluh. Artinya waktu bacaan sir speednya segitu juga gitu. Speed dan tampil, tentu tampilnya pasti hanya imamnya yang tahu lah, yang membacanya itu yang tahu kan. Nah, diharapkan sih minimal seperti itu sih harusnya nggak ada problem gitu. Jadi waktu jahar speednya dan tampilnya segitu, waktu sir juga speed dan tampilnya juga segitu sama. Kalaupun mau agak cepat karena khawatir, kalau saya biasanya khawatir kelamaan gitu kan, saya biasanya diwasol aja. Beberapa bacaannya diwasol. Tapi jangan semua, jangan kan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga salah juga. Kalau enggak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, biasanya saya di situ tuh saya wasal juga agak cepat. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Apa sih? Paling dua itu tuh yang saya wasal gitu supaya agak cepat. Karena memang tidak bisa mempercepat Al-Fatihah, gimana caranya? Saya bingung juga itu. Iya. Bingung kalau misalnya Al-Fatihah dipercepat tuh gimana caranya? Kecuali memang panjang pendeknya dipotong. Gitu kan. Satu-satunya cara mempercepat bacaan Al-Fatihah adalah yang diwasol. Supaya pada saat kalau nggak diwasol, kan bacaan mad alif bisukun itu kan panjang. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan panjang bisa 4 rakaat. Tapi kalau diwasol Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman itu cukup dua rakaat aja. Gitu. Sehingga bisa lebih cepat. Jadi yang dari 4 rakaat berasa mad alif bisukun disambung menjadi mad biasa gitu loh. Asli, ya cuma 2 rakaat aja. Itu mempercepat. Tapi kalau yang lainnya nggak bisa, gimana caranya mempercepat, bingung kadang-kadang. Kok bisa? Kalau kita hitung pakai ini ya, stopwatch. Pada waktu jahar, misalnya, Al-Fatihah nih, taruhlah 1 menit misalnya atau 2 menit. Kok pada saat bacaan sir cuma 30 detik gitu kan bingung. Itu gimana cara mempercepatnya tuh? Saya kadang-kadang bingung. Saya baru alhamdulillahirabbil alamin udah Allahu akbar. Kalau kalian tidak salah, masalahnya yaitu namanya percepatan setengah waktu. Ya gitu aja sih. Apa? Kasusnya sholat asar kemana? Jadi kita harus berdiri dulu. Ya, ke asar aja, pokoknya hasil sebaik berarti. Kalau pelatihannya Karena asar ada 2 orang. asar dan itu. Ada 2 orang kayak gitu. Asar dan zuhur. Tapi nggak sebutin nama. Ya Pak, terus kan itu dulu. Pak, terus kan. Iya, Pak Anies protes. Ya, kalau saya asar dan zuhur di rakaat pertama, nyampe saya alhamdulillahnya. Kadang-kadang baca ayatnya cuma ya ayat pendek pun akul wallahu ahad pun nggak bisa selesai. Udah ruku. Begitu Ihdina sudah bawa barang ini bisa. Oke, siap, makasih. Siap.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita bermusyawarah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan musyawarah ini menjadikan jalan keluar bagi kita semua, khususnya dalam menegakkan salat atau mendirikan salat. Mudah-mudahan ke depan kita melakukan salat dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan salat kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.